Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan kasih tunjuk pada teman-teman yaitu tanaman daun bawang dan juga cabai ya yang ada di perkarangan belakang rumah. Nah, untuk video kali ini ya, daun bawang saya sudah mengalami sangat subur, sangat bagus ya teman-teman ya. Nah, ini dikarenakan memasuki musim kemarau, jadi tanaman daun bawang itu bagus teman-teman ya kalau di daerah dataran rendah seperti tempat saya ini. Nah oke, di sini ada tanaman ya seledri juga teman-teman ya, seledri ataupun daun sop ya. Ini sengaja saya tanam hanya satu batang dan akan saya kembangkan sendiri dari tunas air ya. Nanti kalau tunas airnya sudah banyak saya akan pindah tanam seperti itu. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan yaitu tentang bibit cabai. Nah, cara buat bibit cabai varietas baru dan pastinya unggul teman-teman ya. Nah, itu gimana caranya? Nah, boleh dilihat di sini ada tanaman cabai saya ya, yang kemarin yang saya kawin silangkan itu rontok bunganya teman-teman, tidak jadi. Mulai sekarang saya akan coba lagi. Nah, ini adalah cabai keriting panjang dan nah ini adalah cabai keriting biasa ya. Bisa dilihat cabai keriting biasa. Nah, itu keunggulan untuk cabai keriting biasa ini tahan terhadap cuaca kemarau, cuaca penghujan, tahan teman-teman ya. Dan buahnya itu selalu ada, tidak pernah putus. Nah, saya kembangkan dan saya kawin silangkan dengan cabai rawit panjang itu tujuannya untuk membuat cabai itu agak panjang sedikit teman-teman buahnya, tapi pedas seperti itu ya. Nah, karena yang cabai rawit biasa ini itu buahnya kecil-kecil ya, bukan kecil, besar sih besar teman-teman ya, tapi pendek seperti itu ya, tidak bisa panjang. Makanya saya kawin silangkan menggunakan cabai yang keriting panjang ini. Nah, mudah-mudahan ini akan jadi juga teman-teman ya, meskipun sudah mencoba satu kali gagal ya, bunganya rontok tidak jadi. Mudah-mudahan yang kali ini bisa jadi teman-teman. Nah, caranya seperti ini ya. Ini adalah kelopak bunga, itu saya kawin silangkan dengan cabai. Jadi sebagai indukan itu adalah cabai keriting panjang, sebagai jantannya saya cari bunga yang ada di keriting biasa seperti itu. Oke, berhubung ini musim kemarau, memasuki musim kemarau di daerah saya, di daerah Kalimantan teman-teman ya, jadi saya akan lakukan penyiraman. Nah, penyiramannya ini tidak dicampur menggunakan pupuk POC ya, melainkan air biasa saja. Karena kemarin sudah saya aplikasikan ya 2 hari yang lalu tentang pupuk POC. Untuk saat ini saya akan aplikasikan air biasa saja, saya siram supaya apa? Lembab tanahnya itu ya. Nah, di sini ada musa tapi kurang teman-teman, musanya ini nanti akan saya tambah lagi ya. Kalau cuacanya masih tidak hujan seperti saat ini akan saya tambah, tapi kalau ada hujan ya tidak saya tambah teman-teman. Oke. Nah, di video kemarin sudah saya bagikan ya tentang tanaman jagung yang ada di lahan 10 kali 5 meter teman-teman ya, yaitu jagung Madura. Nah, jagung Madura ini dulu pernah saya tanam di lahan 3 kali 3 meter, ini mencapai 3 meter teman-teman tingginya, dan itu baru memasuki masa generatif. Nah, tapi setelah saya tanam di lahan 10 kali 5 meter ya, itu tidak bisa mencapai 2 meter tingginya. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa misalnya tanahnya yang ada di perkarangan belakang rumah dan di lahan 10 kali 5 meter itu beda. Meskipun sama-sama hitam tapi beda teman-teman ya. Karena yang di lahan 3 kali 3 meter ini memang sudah sering saya aplikasikan menggunakan pupuk POC, jadi makin lama itu makin subur. Sedangkan yang di lahan 10 kali 5 meter itu baru saja teman-teman ya, belum ada 2 tahun. Saya baru menggunakan pupuk POC. Nah, itu pun tidak sering ya. Kalau di lahan 3 kali 3 meter ini sering sekali. Bahkan saya tambahkan abu bakaran kayu ya, karena di sini tidak ada abu sekam ya, sekam bakar juga tidak ada, makanya saya penggantinya dengan abu kayu saja seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang tinggal di perdesaan ini sebenarnya kesempatan teman-teman ya,
untuk menciptakan penghasilan seharian juga ya. Nah, karena di lahan 3x3 meter ini itu kalau saya tanami sawi teman-teman, itu ada yang beli juga. Nah, ini baru penyemaian ya, sawinya belum tumbuh ya. Di sela-sela kangkung itu saya semai menggunakan biji sawi. Oke, tentang bibit ya, kalau bibit itu saya tidak bingung teman-teman, karena tidak beli ya. Semua bibit yang ada di sini, daun bawang maupun cabai, jagung, itu saya kembangkan sendiri. Nah, nanti kedepannya di lahan 10x5 meter itu juga akan saya kembangkan lagi bibit. Saya kawin silangkan menggunakan jagung Madura, saya kawin silangkan dengan jagung manis. Seperti apa nanti ya, tujuannya kalau jagung Madura yang saya ambil adalah positifnya ya, tahan terhadap hama, penyakit, dan tahan terhadap kering tanah ya, dan selalu berbuah. Itu positifnya dari jagung Madura, meskipun dia kecil buahnya tapi selalu ada isinya teman-teman, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan. Jadi ini saya sirami ya, hanya menggunakan air biasa, tidak menggunakan pupuk ya. Nanti kalau sudah tidak hujan lagi baru saya aplikasikan menggunakan pupuk. Oke, seperti ini ya. Tuh, daun bawang ini sebenarnya simpel teman-teman ya. Dulu pernah saya menanam itu gagal terus ya, busuk akar, busuk batang ya. Tapi sekarang mudah sekali, tidak ada namanya busuk akar, busuk batang. Contohnya ini yang banyak ini sudah berumur 2 bulan lebih, dan yang ini baru 2 minggu lebih sedikit ya, yang satu biji ini. Nanti juga kalau semakin lama juga seperti ini ya, bisa menjadi banyak seperti ini. Oke, jadi itu teman-teman ya. Jadi untuk tanaman kangkung ya, kangkung yang saya tanam itu belum ada 20 hari sudah saya petik, sudah saya panen ya, karena sudah pertumbuhannya sangat bagus ya, karena menggunakan pupuk alami dari pupuk POC, dan juga saya kembangkan lagi pupuk KCL organik ya. Tanaman jagung yang ada di lahan 3x3 meter ini saya aplikasikan menggunakan pupuk KCL organik dari bahan dasar cangkang telur. Itu buahnya menjadi tongkol 2 ya, padahal dulu tongkol 1 teman-teman ya, sekarang menjadi tongkol 2. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa menginspirasi teman-teman, dan teman-teman bisa mengambil titik poin pada video kali ini, bahwasanya berkebun itu sebenarnya simple, mudah ya, dan tidak perlu kita ketergantungan terhadap pupuk. Oke, pupuk kita bisa bikin sendiri teman-teman ya. Oke, itu saja saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Saya kiri wal topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami.